Ada angin dingin yang berhembus dari ruang bawah tanah, memberi sedikit kelegaan pada emosi Klein yang tegang. Akhirnya sampai juga. Begitu aku melewati tahap ini, aku tak perlu lagi khawatir diperiksa seperti ini setidaknya selama setengah tahun ke depan. Begitu aku naik ke sekuen 8, dan menjadi apa yang disebut clown, aku akan memiliki kekuatan tempur yang nyata. Dengan bantuan ramalan serta jimat matahari yang menyala sebagai cadangan, aku akan punya kesempatan bertahan bahkan dalam situasi yang relatif lebih berbahaya. Sejak menunggu pemeriksaan dari Katedral Suci, aku bahkan tidak berani menarik 300 pound yang ditransfer Nona Justice ke rekening anonim. Kalau mereka mengaudit kondisi keuanganku dan mendapati aku punya uang dalam jumlah besar dari sumber yang tak jelas. Di saat pikiran Klein berkelebat tanpa kendali, dan Smith merapikan lengannya dan berkata dengan suara rendah. Orang yang memimpin pemeriksaan ini adalah salah satu dari 9 diakon tinggi Nighthawks, Kesimir Crested. Katedral Suci memberi perhatian besar padamu. Diakon tinggi? Klein berseru kaget. Secara umum, 13 uskup agung dan 9 diakon tinggi membentuk jajaran atas gereja. Konon di antara mereka, tidak sedikit yang sudah mencapai sekuen tinggi. 22 pria dan wanita itu memiliki kedudukan yang setara. Mereka hanya mengikuti perintah Dewi Evernight, dan hanya bertanggung jawab kepada Paus. Dan menghirup angin dingin dari ruang bawah tanah sebelum mengangguk samar. Ya, dia memang diakon tinggi. Tapi kau tak perlu gugup. Crested baru sekuen 5 dan belum mencapai tingkat setengah dewa. Jadi, kau tak perlu terlalu takut atau terlalu menghormatinya. Oh ya, gelarnya di dunia Beyonder adalah Pedang Sang Dewi. Karena ia memiliki benda suci, kekuatan tempurnya sebanding dengan Beyonder sekuen 4 yang baru naik. Aku baru saja mengobrol dengannya. Dia sangat ramah. Jika aku membaca rahasia tersirat dari ucapannya, Kapten sedang memberitahuku bahwa ia hanya bicara seperlunya. Ia tidak ingin aku gugup dan memintaku mengikuti rencana. Klein mengangguk penuh arti lalu bertanya. Di mana aku harus menemui diakon tinggi itu? Di ruang alkimia tempat kita meracik ramuan, jawab, dan sederhana, dengan sedikit kemurungan melintas di wajahnya. Ruang alkimia tempat kita meracik ramuan? Laboratorium tempat Tuan Neil membuat ramuan sihir untukku? Klein menghela napas pelan, lalu kembali ke ruang rekreasi Nighthawks untuk mengambil mantel dari gantungan. Ia mengenakan mantel hitam panjang, memasukkan tangannya ke saku, lalu menuruni tangga berliku yang terhubung ke ruang bawah tanah. Setelah itu, ia berbelok ke kiri di persimpangan. Tak lama kemudian, Klein melihat sebuah pintu rahasia di bawah cahaya lampu gas elegan yang berjajar di dinding. Ia melihat meja-meja panjang di ruangan telah dipindahkan untuk membuka ruang luas di tengah. Di sana ada 2 kursi sandaran tinggi klasik saling berhadapan dengan jarak kurang dari 1 meter. Ia mengenakan mantel hitam panjang dan kemeja putih. Rambut coklat keemasannya dipotong sangat pendek, dan mata hijau kehitamannya gelap seperti hutan di malam tanpa bulan. Kerah kemeja dan mantelnya ditegakkan, menyembunyikan seluruh dagunya dalam bayangan. Halo, Pendeta Kesimir. Klein menundukkan badan. Kesimir Crested menyilangkan kaki kanan di atas kaki kiri, lalu bersandar santai di kursi. Ia tersenyum dan menjawab. Halo Klein, kau boleh duduk di sana. Ia menunjuk kursi sandaran tinggi di depannya. Di samping kakinya ada koper perak sebesar kotak biola. Itu bisa memuat pedang dengan panjang yang pas. Klein melangkah maju dan duduk di kursi yang ditunjuk. Crested meletakkan jari telunjuk kanan di bibir atasnya, berpikir beberapa detik. Aku berencana memeriksa seberapa baik kau sudah menguasai ramuannya. Tidak masalah kan? Tidak sama sekali. Klein menggeleng dengan penuh percaya diri. Sangat percaya diri. Crested tersenyum, tapi tetap dengan postur sebelumnya. Ia hanya menatap Klein lekat-lekat. Tiba-tiba Klein merasa cahaya lampu gas di sekitarnya lenyap, seolah ditelan kegelapan pekat. Ia seketika merasa lelah, seolah jam biologisnya sudah menandai waktu tidur. Namun pikirannya sangat tegang, membuatnya mustahil untuk rileks. Sama seperti saat ia terlalu lelah hingga tak bisa tidur nyenyak. Malam yang hening memenuhi sekelilingnya. Klein mendengar bunyi tetesan air dari keran yang tak tertutup rapat. Lalu ia mendengar percakapan di kantor keamanan Blackthorn, serta hembusan angin yang melewati tangga. Selain itu, ia tidak melihat hal yang seharusnya tak ia lihat, maupun mendengar suara yang seharusnya tak ia dengar. Bagus sekali. Suara hipnotis Crested mengusir kegelapan, dan cahaya lampu gas dalam dan luar ruang alkimia kembali terlihat oleh Klein. Klein langsung terbebas dari rasa lelah dan kembali bugar seperti semula. Ia memengaruhiku tanpa kusadari.
Inikah kemampuan seorang Beyonder Sekuen 5? Inilah mengerikannya seorang diakon tinggi. Ia teringat apa yang barusan terjadi, dan merasa sedikit ngeri. Kesimir Crested merapatkan kedua tangan di lutut, lalu sedikit membungkuk, bibirnya tetap tertutup bayangan kerah. Kau lulus ujian. Penguasaan ramuannya mencapai tingkat luar biasa. Aku perlu mengamati apakah ada bahaya tersembunyi dalam pikiranmu, memastikan bahwa sisa jiwa dari ramuan itu tidak mengubah karaktermu secara tak sadar atau meninggalkan masalah lain. Kau punya 3 menit untuk bersiap. Klein segera mengangguk dan berkata, baik. Diam-diam ia menarik napas, lalu masuk ke dalam kogitasi untuk mengusir pikiran-pikiran negatif. Crested tak bicara lagi. Ia mengeluarkan arloji perak dari saku dalam mantel hitam panjangnya dan membukanya. Lalu ia memperhatikan jarum detik bergerak. 3 menit kemudian, Crested menutup arloji dan tersenyum. Aku akan mulai bernyanyi. Bernyanyi? Klein memasang wajah bingung. Sebelum Klein sempat bertanya, Crested mulai bersenandung dengan melodi indah. Melodi itu bergema di ruang alkimia, tapi perlahan melenceng dan fals. Muncul suara-suara acak tak beraturan. Klein mendengar bunyi seperti kuku menggores papan tulis, suara plastik beradu, bor listrik mengebor, dan berbagai suara menjengkelkan lainnya. Suara-suara itu makin keras, makin kacau. Mereka membuatnya ingin melampiaskan kemarahan dan menghancurkan sesuatu. Namun Klein, yang sudah sering mendengar bisikan gila dan teriakan menyeramkan, dengan cepat menahan dorongan itu. Ia hanya menampilkan ekspresi jengkel, tegang, frustrasi, dan tidak aman pada saat yang tepat. Kalau terlalu sempurna justru bisa jadi masalah. Entah kapan Crested berhenti bernyanyi, suara bising di ruang alkimia lenyap, dan ruangan kembali dipenuhi ketenangan dan keheningan. Hening itu memang luar biasa. Klein bersorak dalam hati. Sangat bagus luar biasa. Tak ada masalah laten dalam jiwamu. Tentu saja, kalau tadi kau ingin memukulku atau menyumpal mulutku itu juga hal yang normal. Ucapan Crested teredam bayangan kerah, jadi Klein hanya bisa menebak emosinya dari nada suara. Tidak, aku tak berani, jawab Klein jujur. Crested tersenyum dan berkata, selamat, kau sudah melewati semua ujian? Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Mata hijau Crested tiba-tiba menggelap. Tatapannya dalam seakan bisa menembus daging dan langsung melihat jiwa. Silahkan. Jawab Klein, duduk tegak. Crested mempertahankan posturnya dan bertanya santai. Kau bilang pengalamanmu di klub ramalan membuatmu cepat menguasai ramuan? Benar. Klein menjawab jujur, tapi tak menjelaskan lebih jauh. Crested mengangguk sedikit dan bertanya lagi. Dan kau bilang inspirasimu datang dari prinsip Mystery Priors dan juga Dali? Benar. Klein membenarkan itu dulu, baru menjelaskan. Aku mengetahui dari salah satu rekan timku yang seorang Mystery Prior, bahwa mereka yang mematuhi prinsip kelompok itu, punya kemungkinan lebih kecil untuk kehilangan kendali. Setelah itu, aku dengar Nyonya Dali pernah berkata bahwa ia ingin menjadi seorang spirit medium sejati, dan ia adalah seorang jenius yang naik ke Sekuen 7 hanya dalam 2 tahun. Setelah memperhatikan kedua hal itu, aku pikir aku juga bisa mencobanya. Aku berusaha menjadi seorang seer sejati dan merumuskan beberapa prinsip untuk seorang seer. Hasilnya ternyata jauh lebih baik dari yang kuduga. Aku sangat cepat menguasai ramuan. Pendeta Kesimir, aku tak tahu apakah Anda juga pernah merasakan hal serupa. Saat aku benar-benar menguasai ramuan itu, ada perasaan yang sangat khusus, sangat magis. Klein menggambarkan pengalamannya seakan ia hanya samar-samar memahami metode berakting. Kalau dulu, saat ia masih di bumi, ia pasti gugup dan malu untuk berbohong begitu banyak di depan seorang Nighthawk sekuat ini. Namun sejak transmigrasi ke dunia sekarang, ia sudah terlalu sering berbohong hingga terbiasa. Ia bisa melakukannya tanpa celah. Kegelapan di mata Crested lenyap, tatapannya kembali normal. Ia tersenyum dan berkata, tenang saja, itu bukan ilusi. Dari jawabannya, Klein tidak melihat adanya keraguan atau kecurigaan, sehingga ia merasa lega. Dan mendukung pengalamanmu. Aku percaya kau benar-benar seorang jenius, dengan pikiran logis dan indera yang tajam, puji Crested. Ia lalu bertanya, apakah kau sudah membagikan pengalamanmu kepada rekan-rekanmu? Tentu, jawab Klein terus terang. Aku berharap bisa membantu mereka mengurangi risiko kehilangan kendali. Kami ini rekan satu tim, kawan seperjuangan dalam menghadapi bahaya. Aku tak punya alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Tapi dengan alasan yang sama, aku tidak memberitahukannya kepada para staf administrasi. Crested meluruskan kaki kanannya dan duduk tegak.
Bibir tipisnya kini tampak dari balik bayangan kerah. Ia menyunggingkan sedikit senyum, lalu berkata, "Meski kau belum genap 2 bulan bersama Nighthawks, aku percaya pemahamanmu tentang arti rekan jauh lebih baik daripada banyak orang lain. Aku berencana membagikan lebih banyak informasi padamu, tapi sesuai aturan katedral suci, kau harus bersumpah pada Dewi bahwa kau tidak akan membocorkan isi percakapan ini kepada siapapun yang tidak mengetahui hal ini. Itu boleh saja kan? Aku lulus ujian?" Klein merasa gembira. Ia mengangguk tanpa ragu. "Tidak masalah. Meskipun aku tak bisa langsung mengajarkan metode berakting pada orang lain, aku masih bisa membuat Nona Justice dan The Hanged Man mendapatkannya secara tidak langsung." "Baiklah." Casimir Crested mengangguk. Ia mencondongkan tubuh ke depan. "Kalau begitu bersumpahlah atas nama artifak suci." Sambil mengatakan itu, ia membungkuk untuk mengangkat koper perak di dekat kakinya. "Artifak suci? Artifak suci yang membuatmu mendapat gelar pedang Sang Dewi?" Klein menatap gerakan diakon itu dengan rasa ingin tahu. Crested meletakkan koper itu di atas lututnya, dan seketika mata hijau gelapnya berubah menjadi hitam. Ia mengangkat tangan lalu menekannya. Penutup koper perak yang mirip kotak biola itu tiba-tiba larut dan surut seperti air pasang yang kembali ke laut. Pada saat yang sama, Klein merasakan cahaya di sekitarnya seperti tertarik ke depan, seolah-olah terserap oleh koper itu. Selain cahaya dari lampu klasik yang berjajar di dinding, serta kilau perak yang berputar di dalam koper, ruang alkimia itu berubah menjadi gelap gulita. Pemandangan itu tampak sangat aneh. Dengan bunyi jernih, Casimir Crested membuka koper itu, menampakkan sebilah pedang tulang putih murni di dalamnya. Ya, pedang tulang. Begitu Klein melihat pedang itu, ia langsung tahu secara naluriah bahwa pedang itu terutama terbuat dari tulang. Pedang pendek itu memancarkan cahaya putih murni dalam gelapnya ruang alkimia, bagaikan bulan yang menggantung tinggi di langit malam, atau mercusuar di tengah badai. Tampak seolah pedang itu tidak memiliki cacat di permukaannya, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, permukaannya dipenuhi lapisan simbol dan ikon. Pola-pola misterius itu saling bertautan membentuk tubuh pedang. Klein menatap pedang suci itu, tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Penglihatannya tertarik pada pedang itu, sementara mata coklatnya perlahan kehilangan sinar. Crested mengangkat koper itu, memindahkan pedang dari posisi semula. Sekejap kemudian, Klein tersadar dan akhirnya membebaskan diri dari mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari tadi. Ia mengalihkan pandangan ke samping dan bertanya dengan sungguh-sungguh. "Yang mulia, apakah saya harus meletakkan tangan di atas pedang suci itu?" "Tentu, kemarilah." Suara Crested terdengar merdu, seperti sedang menyanyikan Nina Bobo. Klein berdiri, masih menoleh ke samping, lalu melangkah kecil-kecil ke depan. Karena gelap, ia tidak bisa melihat kaki sang diakon, juga sepatu kulit tuanya. "Berhenti," ucap Crested dengan tenang. Klein segera berhenti di tempat. Ia sekilas melirik pedang tulang putih murni itu dari sudut matanya, lalu buru-buru mengalihkan pandangan lagi dengan rasa takut. Dengan hanya sekali lirikan itu, ia membungkuk dan mengulurkan tangan kanannya, tepat meletakkannya di atas pedang suci. Rasa dingin menyapu kulitnya, lalu merembes ke pikirannya. Pikiran-pikiran mengganggu dan rasa cemas segera mereda, seakan-akan ia sedang duduk di atap desa yang ramai, mencium aroma panen, dan menatap semesta. "Ucapkan setelahku," kata Crested dengan hikmat. "Baiklah." Klein mengangguk. Lalu ia mendengar diakon itu berbicara dalam bahasa Hermes, yang berdiri lebih tinggi dari semesta dan lebih abadi dari keabadian, Sang Dewi Evernight. "Aku bersumpah kepadamu dengan nama asliku dan spiritualitasku. Aku, Klein, mulai saat ini tidak akan pernah mengungkapkan rincian tentang metode berakting kepada mereka yang tidak mengetahuinya. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan menerima hukuman apapun yang kau anggap pantas. Tolong saksikan sumpahku." Klein menenangkan diri dan mengucapkan sumpah itu dalam bahasa Hermes, mengikuti arahan diakon Casimir. Ia samar-samar merasa bahwa ada hubungan yang terjalin antara dirinya dengan sosok jauh nan agung melalui pedang tulang putih itu. Setelah menarik kembali tangannya, ia menggambar bulan sabit merah di dadanya. "Praise the Lady! Praise the Lady!" Crested tersenyum dan membungkuk sebagai balasan. Segera, ia menutup koper itu dan menekannya dengan kuat. Kegelapan langsung lenyap, cahaya dari lampu kembali memenuhi seluruh ruangan. Klein menyadari bahwa mata hitam diakon Casimir telah kembali ke warna hijau hitam biasanya. Ia kembali ke kursinya dengan wajah berkerut. Dengan bingung ia bertanya, "Metode berakting?" Crested berdehem.
Alih-alih menjawab langsung, ia malah tersenyum dan berkata, "Mungkin kau akan merasa bingung dan tidak mengerti apa yang akan kukatakan, tetapi aku tidak bisa menjelaskan alasannya, karena itu menyangkut rahasia gereja. Hanya boleh diketahui setelah menjadi uskup agung atau diakon tingkat tinggi." Klein menatap Casimir sambil menambahkan dalam hati, sebelum Casimir sendiri mengatakannya. "Kau baru akan diizinkan mengetahuinya setelah menjadi anggota inti gereja, seperti uskup agung atau diakon tingkat tinggi." Krestet menegaskan. Klein mengangguk serius. Krestet meletakkan koper perak itu lagi di samping kakinya dan menyilangkan kaki. Dalam sejarah panjang, gereja telah melahirkan generasi demi generasi Beyonder Genius, yang perlahan menemukan cara untuk menghindari kehilangan kendali. Dan inti dari metode ini adalah nama ramuan. Itu bukan hanya penting, tetapi juga kunci. Melihat ekspresi Klein yang penuh perhatian, Krestet melanjutkan, "Kami menyadari bahwa nama-nama ramuan semuanya menunjuk pada suatu kelompok tertentu, dan kelompok ini punya pendekatan serta cara unik mereka sendiri. Singkatnya, ada seperangkat aturan yang mengikuti nama ramuan, aturan yang berbeda untuk ramuan berbeda. Jika kita mengikuti aturan ini dengan ketat, risiko kehilangan kendali bisa ditekan seminimal mungkin." Mirip dengan prinsip-prinsip Shir saya? Klein segera bertanya. "Penjelasan ini tidak sesederhana atau semudah yang kuberikan pada Justice dan Hanged Man." Klein diam-diam mengkritik. "Benar." Krestet mengangguk. "Ketika kita mengikuti aturan ramuan, kita semakin mirip dengan kelompok yang digambarkan oleh nama ramuan itu. Dengan kata lain, kita sedang berakting sebagai profesi yang ditunjuk oleh nama ramuan tersebut. Itulah yang disebut metode berakting. Ingatlah, spiritualitas setiap individu itu istimewa, unik. Meski aturan inti harus diikuti oleh semua orang yang meminum ramuan yang sama, selalu ada variasi aturan yang khas bagi setiap orang. Karena itu, pengalaman orang lain hanya bisa dijadikan panduan." "Itu poin yang belum kusadari." Klein berkata tulus, "Terima kasih sudah memberitahu saya. Saya akan mengingatnya." Krestet tertawa. "Itu adalah pengalaman yang terkumpul selama berabad-abad. Dengan menggunakan metode berakting, kita tidak hanya menguasai ramuan, tapi juga mencernanya, seperti kita mencerna makanan. Ketika kau benar-benar mencerna ramuan itu, kau akan merasakan sensasi unik dan misterius, paham?" "Aku paham." Pencernaan. Istilah itu sangat tepat. Klein pura-pura tampak tenggelam dalam pikiran. Setelah Krestet menjelaskan metode itu lebih rinci, Klein lalu bertanya hati-hati. "Yang mulia Casimir, karena nama ramuan bukan hanya inti, tetapi juga kunci, lalu bagaimana Beyonder pertama mendapatkannya? Kudengar itu tercatat di Blasphemy Slate." "Ya, benar sekali," jawab Krestet tanpa ragu. "Namun Blasphemy Slate terukir dengan nama-nama kuno. Nama-nama ramuan yang kita gunakan sekarang sebagian berasal dari wahyu ilahi, sebagian lain juga dikokohkan dari pengalaman para Beyonder itu sendiri." Klein mengangguk pelan. Ia mengatupkan bibir lalu bertanya, "Yang mulia Casimir, kalau metode berakting ini sangat efektif, mengapa gereja tidak memberitahu semua Nighthawk?" "Aku sudah bilang bahwa itu rahasia gereja. Kau akan mengerti alasannya jika sudah menjadi uskup agung atau diakon tingkat tinggi," jawab Krestet tenang. "Baiklah, kembali ke atas dan suruh anggota Nighthawk lainnya turun satu persatu. Aku harus melaksanakan langkah terakhir dari pemeriksaan. Itu supaya Fry dan yang lain tidak membocorkan metode berakting," pikir Klein sambil berdiri, lalu berpamitan dengan etiket Nighthawk. Ia melangkah melewati lorong dan naik tangga, kembali ke perusahaan keamanan Blackthorn. Ia melihat dan sedang menghisap pipa di dekat pintu masuk basement. Dengan senyum, Klein segera berkata, "Seharusnya sudah tidak ada masalah lagi. Yang mulia menyuruhku memberitahu Frey dan yang lain agar turun bergantian menemuinya." "Ya, itu langkah terakhir. Artinya memang tidak ada masalah." Dan menyimpan pipanya dan menuju ruang rekreasi untuk memberitahu yang lain. Saat melihat Frey dan Sika masuk ke basement, Klein tiba-tiba teringat sesuatu. Ia buru-buru berkata, "Kapten, apakah kita juga harus memanggil Royal yang menjaga gerbang Canis, Leonard yang berjaga di rumah sakit jiwa, dan Kenley yang sedang libur?" Dan terdiam lalu menekan keningnya. "Aku lupa." Ia berhenti sejenak, lalu terkekeh. "Tapi seharusnya tidak terlalu rumit. Salah satu keuntungan diperiksa oleh diakon tingkat tinggi adalah kita tidak perlu mengirim telegram ke katedral suci, atau ribet dengan surat menyurat. Ia bisa memutuskan langsung di tempat dan sekaligus memberimu formula ramuan clown serta bahan utamanya.
Itu tidak buruk. Klein tidak bisa menahan rasa bersemangatnya. 1,5 jam berlalu. Ketika Kenli keluar dari ruang alkimia dengan wajah penuh kebingungan, Klein dipanggil lagi ke bawah tanah. Ia kembali bertemu dengan diakon tingkat tinggi, pedang sang dewi, Kashimir Crested, untuk kedua kalinya. Kali ini, diakon berambut coklat keemasan dan bermata hijau hitam itu tidak sedang duduk. Ia berdiri, membiarkan angin sepoi-sepoi di basement menggoyangkan mantel hitamnya. Kerah mantelnya tegak, menutupi dagu yang tersembunyi dalam bayangan. Ia menatap Klein sambil tersenyum. Nighthawk Klein Moretti, dengan nama sang dewi, aku menyatakan bahwa kau telah lulus ujian dari Katedral Suci. Selamat. Dengan kontribusimu, kau bisa segera maju menjadi seorang Beyonder urutan 8. Akhirnya aku lulus. Lulus begitu saja. Saat mendengar pengumuman Kashimir Crested, Klein menghembuskan napas lega, meski sudah menyiapkan diri secara mental. Rasanya tidak nyata, seakan-akan sebuah mimpi. Awalnya ia mengira ujian itu akan lebih sulit dan memakan waktu lama, tapi setelah dipikirkan baik-baik, ia sadar bahwa yang baru saja terjadi memang sudah seharusnya begitu. Jika ia menghabiskan waktu normal 3 tahun untuk mencerna ramuan sihir, alih-alih hanya 1 bulan, ujian itu tidak akan ditangani langsung oleh Katedral Suci. Kapten Nighthawk Stingen lah yang akan melakukannya. Aku kira mereka akan menyelidiki keluarga dan temanku. Mungkin Kashimir sudah tiba di Tingen 2 hari lalu, dan menyelesaikan itu secara diam-diam. Aku juga pikir ujiannya akan berupa tugas tertentu. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Tujuan ujian ini cuma memastikan tingkat pencernaan ramuan, mendeteksi bahaya tersembunyi, memeriksa apakah aku memahami metode acting, dan apakah aku membagikan pengalamanku pada orang lain. Pikiran-pikiran ini melintas cepat di benak Klein. Ia tersenyum tulus. Terima kasih yang mulia. Segala puji bagi sang dewi. Crested mengangguk lembut dan berkata, naik urutan berarti melayani dewi dengan lebih baik, agar kau dapat melindungi sesama umat dengan lebih baik. Ingatlah ini. Percaya padaku, akan membantumu melawan godaan untuk kehilangan kendali. Godaan. Klein merenungkan kata itu. Crested menatap Klein dengan mata hijau penuh ketegasan dan berkata serius. Metode acting memang membantumu mencerna ramuan dan menurunkan risiko kehilangan kendali, tapi itu bukanlah segalanya. Sampai titik tertentu, kau bahkan bisa keliru membedakan antara memainkan peran dengan eksistensi dirimu sendiri. Kau tahu, banyak aktor teater yang akhirnya mengalami masalah psikologis serius. Pada tingkat tertentu, kau benar-benar bisa menjadi gila. Ingat, kau hanya sedang berakting. Satu-satunya kesimpulan penting yang dicatat Kota Perak, ternyata sama persis dengan yang dikatakan diakon Kashimir. Klein mengangguk penuh pemikiran. Selain itu, Crested menekankan, kehilangan kendali bukan hanya terkait ramuan, tapi juga erat kaitannya dengan emosi dan kesehatan mentalmu. Hal terpenting bagi seorang Beyonder adalah mengendalikan diri. Hanya dengan begitu kau bisa menahan godaan dewa-dewa jahat dan iblis, menolak emosi seperti keserakahan dan iri hati, serta menahan erosi dari nafsu. Tentu saja, aku tidak bermaksud agar kau membuang semua emosi dan keinginan, karena itu mustahil bagi manusia, bahkan bagi setengah dewa. Ya, mungkin hanya urutan tertentu saja yang bisa mencapainya. Klein tiba-tiba teringat Pak Tua Neil. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya. Jadi kita harus menjaga emosi dan keinginan pada tingkat yang wajar, dan tidak membiarkannya mendorong kita melakukan hal-hal yang irasional dan abnormal. Crested mengangguk serius. Benar. Setelah menjawab, muncul kerutan di sudut matanya. Itu saja yang ingin kuperingatkan. Sekarang, akan kuserahkan padamu formula ramuan clown beserta bahan-bahannya. Ia menurunkan koper peraknya ke atas meja panjang. Lalu berbalik beberapa langkah, menghalangi pandangan Klein. Saat cahaya sekitar menghilang lagi secara aneh, Klein menyadari bahwa formula dan bahan-bahan itu tersimpan di dalam koper yang juga memuat artefak suci. Karena pandangannya tertarik pada pedang tulang putih murni, ia tak sempat memperhatikan, atau mungkin memang tak bisa memperhatikan, benda lain di dalam koper itu. Beberapa menit kemudian, cahaya lampu gas kembali menerangi ruang alkimia. Crested mengambil kembali kopernya dan mundur, memperlihatkan benda-benda di atas meja panjang pada Klein. Yang paling mencolok adalah tanduk kambing abu-abu seukuran telapak tangan. Tanduk itu seperti versi mini dari tanduk kambing biasa, tapi sebening kristal dengan pusaran warna, dihiasi pola-pola unik. Di sebelahnya ada mawar biru dengan urat merah pada kelopaknya yang saling terhubung,
membentuk wajah manusia yang tersenyum. Hahaha. Hahaha. Klein mendengar tawa dan tangisan ilusi yang bercampur, serta melihat cahaya abu-abu melayang di udara. Sebuah kristal dari tanduk tunggal kambing gunung abu-abu Hornachis yang matang, dan satu batang lengkap mawar berwajah manusia. Bahan utama ramuan clown. Klein mengangguk samar dan melangkah ke meja panjang. 80 ml air murni, 5 tetes sari tornepel, 7 gram bubuk bunga matahari tepi hitam, 10 gram bubuk rumput jubah emas, 3 tetes racun hemlock. Klein membaca perkamen kulit kambing yang terbentang, membandingkan isi tulisan dengan formula yang sudah dihafalnya. Setelah memastikan semuanya sesuai, ia teringat demonstrasi yang pernah ditunjukkan Pak Tua Neil. Ia menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan untuk menenangkan diri. Dengan peralatan alkimia di ruangan itu, ia menyuling air murni yang dibutuhkan. Dalam formula, air murni berarti air yang disuling berkali-kali. Kemudian ia mencuci panci logam hitam dan memasukkan bahan tambahan satu persatu. Gerakannya cekatan, mengingatkannya pada saat-saat melakukan eksperimen kimia di SMA. Karena bahan Beyonder belum teraktivasi, cairan dalam panci tidak menunjukkan perubahan berarti. Hanya ada sedikit bubuk mengapung di permukaan. Setelah persiapan selesai, Klein menatap dua bahan utama itu. Ia berpikir dengan penuh rasa syukur. Tidak ada deskripsi ukuran atau berat pasti untuk tanduk tunggal kambing abu-abu atau mawar berwajah manusia. Mungkin asalkan satu tanduk utuh dan satu mawar lengkap, beratnya tidak masalah. Ya, di dunia misterius Beyonder, hal semacam ini pasti mungkin. Kalau begitu, aku tak perlu khawatir kelebihan dosis bahan utama. Beberapa detik kemudian, ia mengambil mawar berwajah manusia dan melemparkannya ke dalam panci logam. Begitu bunga aneh itu menyentuh cairan, terdengar suara mendesis. Tawa ilusi di sekitarnya menjadi melengking. Klein segera meraih tanduk kristal kambing gunung itu dan melemparkannya ke dalam panci. Buff! Tawa menyeramkan itu langsung lenyap, dan cahaya abu-abu perlahan terserap ke dalam panci. Klein menunduk dan melihat cairan dalam panci kini berwarna emas, kuning, dan merah, tapi tiap warna terpisah jelas di batasnya. Cairan itu berbuih dan mendidih, namun gelembung-gelembungnya tidak keluar dari panci, melainkan pecah diam-diam di dalamnya. Adegan itu mengingatkan Klein pada minuman bersoda, Sprite, di kehidupan sebelumnya. Ini malah terlihat seperti minuman yang lezat, pikirnya refleks. Menekan rasa gugup, bersemangat, sekaligus waspada, Klein menuangkan cairan dari panci hitam itu ke dalam botol kaca. Yang mengejutkan, tak ada setetes pun ramuan tersisa di panci. Inilah ramuan yang bisa mengubah manusia menjadi Beyonder. Klein mengangkat botol itu dan menatap cairan indah berwarna 3 lapis. Casimir Crested, yang sejak tadi diam, tersenyum dan berkata, "Tenang saja. Setidaknya, aku tidak melihat masalah apapun pada ramuanmu. Aku ada di sini untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan setelah kau meminumnya. Jangan khawatir, selama tidak terlalu serius, aku bisa menyelamatkanmu." Baiklah. Klein mengangguk lalu meletakkan ramuan clown di atas meja panjang. Kemudian ia melepas rantai perak dari lengan bajunya, dan membiarkan liontin topas menggantung di atas cairan itu. Bagi Beyonder lain, ramalan pendulum hanya bisa memberikan jawaban ya atau tidak. Tentu, bila informasinya kurang, hasilnya bisa tak berguna sama sekali. Jika pendulum tak berputar, itu dianggap ramalan gagal. Sebagai seorang seer, pendulum Klein juga bisa memberi gambaran samar tentang seberapa kuat jawaban ya atau tidak itu. Mata Klein menjadi gelap saat ia merapal. Ramuan ini berbahaya. Ramuan ini berbahaya. Setelah 7 kali, ia membuka mata setengah dan melihat liontin topas berputar searah jarum jam, meski sangat lambat. Searah jarum jam berarti iya. Dengan kata lain, ramuan ini berbahaya. Tapi karena berputar lambat, artinya hanya sedikit berbahaya. Ya, wajar saja ramuan bisa menyebabkan kehilangan kendali, jadi memang ada risiko. Kalau tingkat bahayanya rendah, berarti ramuan ini tidak bermasalah. Klein menghela napas lega, melilitkan kembali pendulum ke pergelangan tangannya, dan menyembunyikannya di balik lengan. Saat itu, Crested tak kuasa menahan desah kagum. Kau benar-benar seorang seer profesional. Aku harus memanfaatkan keunggulanku sepenuhnya, tapi juga tidak boleh terlalu bergantung dan menganggapnya serba bisa. Jawab Klein pelan sambil mengambil botol ramuan clown. Setelah meminumnya, aku akan menjadi seorang Beyonder urutan 8.
Pikiran itu melintas, dan Klein tidak ragu. Ia mengangkat botol, menegakkan kepala, dan menenggak ramuan itu. Pahit. Sangat pahit. Benar-benar menjijikkan. Ia segera menyadari arti pepatah indah di luar, busuk di dalam. Wajahnya meringis karena rasa ramuan itu. Ia ingin muntah, tapi tidak bisa. Wajahnya memerah seperti udang kukus. Seluruh tubuhnya juga bereaksi sama. Roh dan pikirannya terasa seperti ditarik menjadi jarum halus, bercampur dengan ramuan itu, menembus tiap sel dalam tubuhnya. Ia merasa seperti robot yang sedang diganti suku cadang dan sirkuitnya. Entah berapa lama berlalu, pikirannya memantulkan bayangan dirinya sendiri, seakan ia mendengar nyanyiannya lewat telinganya sendiri. Lewat proyeksi aneh ini, Klein sadar ia bisa mengendalikan gerak wajah dan tubuhnya dengan presisi. Telinganya berdengung, ia mendengar bisikan dan teriakan yang sudah lama tak muncul. Hornachis, Phlegreia, Hornachis, Phlegreia. Klein membayangkan cahaya bulat berlapis-lapis, dan perlahan masuk ke dalam keadaan kogitasi. Sedikit demi sedikit, ia keluar dari kondisi spiritualitas yang bocor, hampir kehilangan kendali. Saat itu, ia tahu bahwa dirinya telah berhasil naik tingkat. Ia tahu bahwa kini ia adalah seorang klaun urutan 8.